Caranya dalil bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan mereka, menyebut mereka beriman. Allah menyebut kaum Quraisy, kaum musyrik Quraisy beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma dalam surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik, kecuali mereka juga syirik. Nah, perhatikan di sini Allah menamakan mereka beriman, tapi Allah menamakan mereka juga syirik. Apa yang dimaksud dengan iman syirik dan syirik? Kalau kita baca buku tafsir, Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan iman mereka, apa maksudnya? Yaitu keimanan mereka bahwa Allah yang mencipta, yang memberi rizki dan lain-lain. Ibnu Abbas berkata, imanuhum, imannya yaitu kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Kata mereka Allah. Siapa yang memberi rizki? Kata mereka Allah. Itu iman mereka. Jadi iman ini yang kita sebut dengan rububiyah, yaitu mereka beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah itu maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Mereka mengakui tersebut. Tapi mereka juga berbuat syirik. Kenapa syirik dalam masalah uluhiyah? Yaitu selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Dan juga amal soleh. Amal soleh tidak mungkin diterima kecuali dengan tauhid. Kalau tidak ada tauhid, tauhidnya tercampur dengan kesyirikan, maka amal soleh tersebut gugur. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kun minas syakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Kalau kau berbuat kesyirikan, kau syirik, la yahbatanna amaluk, gugurlah amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kau termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud, hanya kepada Allah beribadah. Hanya kepada Allah saja engkau beribadah. Beribadahlah. Ini ayat dalam surat Az-Zumar jelas ya. Kalau ada syirik bercampur, maka amal semua gugur. Ya. Berarti syirik ini penghalang amal, seperti hadas yang menghalangi salat ya. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia hadasnya masih ada, maka salat tidak akan terima. Sama kalau syiriknya masih ada, percuma. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala, faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menuju kepada amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal tersebut seperti debu-debu yang bertebaran. Ini orang-orang kafir di hari kiamat. Allah menjadikan amalan orang kafir
ya, seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena bercampur dengan kesyirikan. Oleh karenanya harus waspada. Kita harus tahu apa itu dari sini. Kita harus ngerti. Ya. Kita harus ngerti apa itu hakikat tauhid. Dan apa itu hakikat syirik. Nah, untuk mengetahui ini perlu mempelajari 4 kaidah. Ini maksud dari buku ini. Baik, tolong dihapus. Tapi saya bacakan kaidah pertama. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta alam annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq. Kaidah pertama itu harus mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu orang musyrikin ketika di zaman Nabi, yang Nabi berperang melawan mereka. Mereka ternyata muqirruna bi anna Allah huwal khaliq. Mereka mengakui Allah itu pencipta, ar-raziq. Mereka mengakui Allah adalah pemberi rezeki, al-muhyi wal mumit. Mengakui Allah ya mematikan dan menghidupkan, mematikan. Al-mudabbir di jami'il umur, dan mereka mengakui Allah yang mengatur segala urusan. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Pengakuan mereka, ya, keyakinan mereka, pengakuan mereka Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur segala urusan tidak membuat mereka sah masuk dalam Islam. Kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan. Jadi mereka pengakuan tersebut ternyata dibatalkan dengan perbuatan kesyirikan mereka. Jadi hanya sekedar mengetahui Allah pencipta, Allah sama orang Yahudi kalau ditanya siapa pencipta ya Allah, orang Nasrani ditanya pencipta Allah Subhanahu wa taala, mengatur alam semesta Allah. Tapi mereka berbuat kesyirikan. Beribadah kepada Nabi Isa. Sama Yahudi juga sebagian mereka mengangkat Uzair anak Allah. Tapi kalau ditanya siapa pencipta alam semesta? Allah. Memberi rezeki Allah. Tapi keyakinan tersebut tidak membuat mereka sah masuk Islam karena mereka terjerumus dalam kesyirikan. Wa dalil, adapun dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 31, kata Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah wahai orang-orang musyrikin, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang menghidupkan, siapa yang mematikan? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka berkata, Allah yang mengatur ini semua. Faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kaidah pertama, mungkin sebagian kita terasa aneh, kok orang musyrikin Arab dahulu ternyata mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaidah pertama yaitu orang-orang musyrikin Arab, musyrikin Quraisy ya, mengakui Allah pencipta. Dalilnya sangat banyak akan hal ini. Dalilnya sangat banyak ya. Dalil akan hal ini. Di antaranya model pertama yaitu pengakuan mereka ketika ditanya. Ketika ditanya. Tadi kita sebutkan di antara ayat-ayatnya. Tadi dalam surat Yunus. Tadi dalam surat Yunus yang saya bacakan tadi, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa man yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah." Fasayaquluna Allah. Dalam surat Yunus ayat 18 ya. 18. Ketika ditanya, siapakah yang menciptakan, yang siapa beri rezeki kepada kalian? Ditanya nih, wahai orang musyrikin Arab. Kenapa? Siapa kasih rezeki kepada kalian langit dan bumi? Kata mereka Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Kata mereka Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Loh, kalau kalian bilang Allah, afala tattaqun, kalian tidak bertakwa meninggalkan kesyirikan? Ini dalil-dalil yang menunjukkan mereka. Jadi Nabi SAW disuruh berdalil oleh Allah dengan tauhid rububiyah
Kalau kalian mengakui Allah pencipta, Allah mengatur alam semesta, kenapa kalian berbuat syirik? Tinggalkan kesyirikan. Tapi ini di antaranya. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum" Man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Fasayaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Bayangkan, fasayaquluna Allah. Ya. Mereka akan jawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zukhruf juga. Wala in sa'altahum man khalaqahum fasayaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan mereka? Mereka sungguh-sungguh akan menjawab Allah yang menciptakan. Jadi mereka ngaku. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun, ya, banyak. Kata Allah, "Qul limanil ardu man fiha." In kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim, sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ardi wa huwa yujiru 'alaihi wa la yujaru 'alaihi. In kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah dalam surat Al-Mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah milik bumi ini? Dan apa yang ada di atas muka bumi ini? Mereka jawab Allah. Orang muslim jawab Allah. Mereka jawab dengan mudah, Allah, ya Allah. Terus kenapa? Ya. Kemudian siapa pemilik arsy yang agung? Yang langit yang 7, siapa yang milik? Kata mereka Allah. Mereka jawab Allah. Siapa yang melindungi? Tidak ada yang bisa terlindung dari Allah. Kata mereka Allah. Mereka jawab, fasayaquluna Allah. Jadi mereka mengakui ini semua. Mungkin kawan-kawan heran, kok bisa Ustaz mereka mengakui semua? Semuanya tidak aneh. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy, ini seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim. Saya ulang, ini orang Quraisy, ini semuanya keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Semua orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya, semua orang Quraisy, ya, semua keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail inilah yang bangun Ka'bah. Ya. Jadi kita bilang karena nenek moyang mereka Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang bangun Ka'bah di Mekah. Jadi wajar kemudian mereka menyembah Allah, ya. Karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah dan orang Quraisy, mereka dalam kondisi syirik, mereka bangga bisa menjadi pengurus Ka'bah. Ini kalau kita baca sirah jelas sekali. Ya. Jadi wajar kalau mereka kemudian ditanya siapa Allah, cuma kenapa mereka berbuat syirik? Itu yang timbul pertanyaan. Tapi di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, jika dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dan ini ayat-ayat seperti ini banyak. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berlabuh di lautan, di atas kapal, kemudian ombak besar menghantam mereka, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah mereka berdoa. Falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat lagi kesyirikan. Tapi intinya dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah, ya. Sampai jangankan orang musyrik, orang ateis saja, makanya ada pepatah dalam bahasa Inggris yang maknanya dalam kondisi genting enggak ada ateis.
Ya. Ateisme itu enggak ada. Kenapa? Orang-orang ateis dalam kondisi gitu mereka juga cari Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan yang mereka yakin ada kekuatan besar yang mengatur ini semua. Ya. Orang muslim pun demikian. Mereka mengenal Allah ketika dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza masakumud dhurr fa ilaihi taj'arun." Tsumma idza kashafa ad-dhurra 'ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yusyrikun. Kata Allah Subhanahu surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang Allah ada pada kalian dari Allah. Tsumma idza masakumud dhurru, ketika kalian ditimpa dengan kemudaratan dalam kondisi genting, fa ilaihi taj'arun, maka kalian kembali kepada Allah. Ya, kalian kembali kepada Allah dalam kondisi genting. Tsumma idza kashafa ad-dhurra ankum, ketika Allah hilangkan penderitaan tersebut, kegentingan tersebut, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sebagian kalian berbuat syirik lagi. Ada yang tetap bertauhid, ada yang kembali berbuat syirik. Tapi intinya dalam kondisi genting mereka itu harus berdoa kepada Allah, menunjukkan mereka tahu siapa Allah. Ini menunjukkan mereka tahu Allah. Tahu Allah yang mengatur lautan. Jadi ini dalam Al-Qur'an, ya, ayat seperti ini banyak. Ini bukan karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, makanya Syekh Muhammad mengatakan untuk memahami tauhid kalian harus paham 4 kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini semua dalam Al-Qur'an, ayat-ayat semuanya. Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya ya, mereka mengakui Allah pencipta, ya. Mereka ya juga beribadah. Di antaranya mereka haji dan umrah. Dan ini ma'ruf kalau kita baca sirah. Bagaimana mereka haji tiap tahun orang musyrikin Arab. Cuma mereka dalam haji mereka melakukan syirik dan bid'ah. Di antara syirik mereka di tawaf di Ka'bah mereka mengucapkan lafal-lafal kesyirikan. Di antara bid'ah mereka kalau tidak menemukan baju yang baru mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Tapi mereka haji dan umrah. Sampai Nabi SAW setiap tahun berdakwah. Ketika beliau sebelum hijrah ke Madinah, 13 tahun Nabi berdakwah. Setiap tahun Nabi pergi ke Mina untuk mendakwai orang musyrikin. Ya, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihun, wahai manusia sekalian, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, kalian akan beruntung. Nabi mendakwahi mereka. Jadi mereka haji dan umrah. Di antaranya dalam Sahih Muslim, ketika tawaf mereka berkata, ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Illa syarikan huwa lak. Tamlikuhu wa ma malak. Ya, ini jadi bukan cuma kita yang bertalbiyah. Jadi orang-orang musyrikin mereka bertalbiyah. Saya artikan dulu makna talbiyah mereka. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat sekutu bagimu. Tidak ada. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang kau kuasai. Kecuali sekutumu, tamlikuhu yang kau kuasai dia, wa ma malak, dan tidak menguasai apa-apa. Jadi sekarang mereka mengatakan ya Allah tidak ada syirik kecuali syirik yang kau izinkan. Ketika Nabi SAW mendengar mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, seperti talbiyah kita. Nabi mengatakan, wailakum qad celaka kalian, berhenti, jangan lanjutkan. Karena selanjutnya ada kesyirikan. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, tidak ada syirik bagimu. Bagus kan? Titik. Tapi mereka tambah, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kecuali syarikat yang kau izinkan, yang syarikat tersebut ya kau kuasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Bayangkan, kata mereka, kecuali sekutu milikmu. Ya Allah, yang engkau menguasainya, dan ia tidak memiliki apa-apa, dan ia, sekutu tersebut, tidak memiliki apa-apa. Antum perhatikan ya,
dalam kondisi mereka berbuat syirik, mereka masih mempertahankan tauhid rububiyah. Mereka mengatakan, kecuali sekutu yang milikmu yang kau izinkan, yang sekutu tersebut di bawah kekuasaanmu, dan sekutu tersebut tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka ketika menyembah berhala, maksudnya ketika mereka menyembah berhala, bukan berarti mereka meyakini berhala menciptakan alam semesta. Tidak, berhala ini hanyalah sekutu Allah yang Allah izinkan. Sampai mereka mengatakan, apa yang kami sembah itu tidak memiliki apa-apa. Mereka semua di bawah izin Allah, mereka semua di bawah kekuasaan Allah, tapi itulah kesyirikan. Dan ini menunjukkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, di antara dalil bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum musyrikin yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah, banyak ya, hamba Allah. Banyak ya. Abdullah fulan, mereka musyrik. Bahkan mereka meninggal dalam kondisi jahiliyah, tapi mereka menamakan anak mereka dengan Abdullah. Jadi mereka tahu ya. Sebagian mereka juga ada namanya Abdul Syams, anak matahari, Abdul Uzza, anak hambanya Uzza, karena mereka berbuat syirik. Di antara nama-nama mereka ada yang Abdullah. Sedang ada Abdul Uzza seperti namanya Abu Jahal. Abu Jahal namanya adalah Abdul Uzza, hambanya si Uzza. Uzza berhala. Tapi Abdullah. Ya, banyak. Di antaranya bapaknya Nabi SAW Abdullah. Sebelum Nabi lahir, sudah ada bapaknya Nabi namanya Abdullah, hamba Allah. Ini menunjukkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalil bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah menamakan mereka, menyebut mereka beriman. Allah menyebut kaum Quraisy, kaum musyrik Quraisy beriman ya. Allah SWT berfirman, "Wa ma," dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik, kecuali mereka juga syirik. Nah, perhatikan di sini Allah menamakan mereka beriman, tapi Allah menamakan mereka juga syirik. Apa yang dimaksud dengan iman sini? Apa yang dimaksud syirik? Kalau kita baca buku tafsir, Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan iman mereka, apa maksudnya? Yaitu keimanan mereka bahwa Allah ya, yang mencipta, yang memberi rizki dan lain-lain. Ibnu Abbas berkata, imannya, yaitu kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Kata mereka Allah. Siapa yang memberi rezeki? Kata mereka Allah. Itu iman mereka. Jadi, iman ini yang kita sebut dengan rububiyah, yaitu mereka beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah itu maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Mereka mengakui tersebut. Tapi mereka juga berbuat syirik. Kenapa syirik dalam masalah uluhiyah? Yaitu selain menyembah Allah, ya, mereka juga menyembah selain Allah. Dari sinilah ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ada istilah yang dibuat oleh para ulama tentang hal tersebut. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Sama seperti kalau kita bilang orang Yahudi, Nasara, orang Yahudi kan tanya, siapa yang menciptakan semesta? Mereka bilang Allah. Yahudi Allah. Terus siapa yang boleh disembah? Kata Nasrani, ya Allah disembah, Nabi Isa juga disembah. Jadi rububiyahnya udah benar, uluhiyahnya salah. Sama ini yang berlaku kepada orang-orang kafir Quraisy ya. Orang-orang kafir Quraisy ya. Di antara hal yang menakjubkan ya. Kalau kita baca sirah, sering ya, kalau ini saya tambahkanlah. Kalau kita baca sirah, dalam buku sirah Nabi, betapa sering kita dapati tokoh-tokoh musyrik Quraisy
bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Abu Jahal di antaranya. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah ya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir surat Al-Anfal, Allah surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan bagi kalian. Ayat itu dalam surat Al-Anfal berkaitan apa ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal berdoa. Abu Jahal berdoa, "Allahumma ya ayyuna aqta'ulir rahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat." Abu Jahal sebelum perang Badar dia berdoa, "Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, aku atau dia ya Allah?" Dan menentangkan suatu perkara yang kita tidak kenal. Dia bikin Muhammad bawa bid'ah dalam tradisi kita orang-orang Quraisy. Hancurkanlah dia hari ini. Jadi Abu Jahal juga berdoa dan doanya dikabulkan. Allah hancurkan dia karena dia yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah menyuruh menyambung silaturahmi karena dia yang Nabi mendatangkan suatu kebaikan kembali kepada agama Ibrahim, dia tidak terima. Padahal Ibrahim alaihissalam sama-sama nenek moyang mereka. Ini para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.